dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut. Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar misalnya ya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak, contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Lah gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY saat memimpin acara rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menuding Anies Baswedan dan Surya Paloh mengkhianati kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin berbuntut panjang. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni rencananya bakal menyeret SBY ke Bareskrim Mabes Polri pada hari Senin 2 September 2023. Ia menuding SBY telah melakukan dugaan pidana penyebaran kabar bohong terkait dengan ungkapan pendeklarasian pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Namun rencana pelaporan tersebut menurut Saroni dilarang oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal capres Anies Baswedan. Menurutnya Surya Paloh tak ingin agenda politik untuk memenangkan pencapresan Anies Baswedan terganggu dengan polemik hukum melalui aksi-aksi saling melaporkan ke kepolisian. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Ya sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu. 3 hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias 2 kali, di Malang, di Pacitan.
Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya. Tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi ini melaporkan atau gimana, Pak? Apa ini, Bang? Di sini Tadinya mau melapor ini. Sekarang karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadilah. Nggak main, tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi, karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mengklarifikasi. Karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum komunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsenin. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan, bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya, hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat. Tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader, yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik.
Tapi yang menjadi anggapan dari Pak SBY sendiri adalah Pak dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrat. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya Paloh ketemu Majelis Suro misalnya, ke komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada komunikasi, bohong itu. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY sama saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan, why not gitu. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperang secara arif dan bijak. Begitu. Tapi apakah ada keinginan dari Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak SBY? Dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari Nasdem sendiri, terus kemudian sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar misalnya ya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Lah gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses? Kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Paloh lebih tajam karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun. Jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Ya? Sebelumnya rencananya itu pasal UU ITE Bang ya? Undang-undang ITE. Tapi mengurungkan niat karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balik kantor katanya. Berarti penegasan lagi aja Pak, untuk pengkhianatan itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Sahabat-sahabat terjelas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bisa jadi tuduhan ngawur SBY lantaran sikap melankolisnya yang gagal membendung emosi. Dalam pikirannya saat itu mungkin sedang berkecamuk perasaan baper lantaran tidak bisa menghargai dirinya yang pernah menjadi presiden selama 2 periode di negeri ini dan seorang ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Akibatnya SBY gagal menahan ledakan emosinya. Ia tuduh Anies dan Surya Paloh sebagai pengkhianat, melebihi batas etika, moral, dan kepatutan. Bahkan Anies juga disebut sebagai sosok musang berbulu domba. Sampai di sini sangat beralasan apabila ada yang bilang bahwa SBY bukan seorang politisi senior yang memiliki kearifan dan fatsun politik, melainkan dengan mudah tanpa menggunakan data dan bukti yang valid, ia melontarkan tuduhan-tuduhan sepihak kepada pihak lain tanpa mempertimbangkan efek dan risiko politik yang bakal terjadi. Nah, belajar dari pengalaman SBY, tampaknya kearifan dan fatsun politik tidak ditentukan berdasarkan faktor usia, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh DNA politik dan faktor kepribadian. Sebagai seorang patron politik, khususnya bagi segenap partai Nasdem dan simpatisannya, SBY seharusnya lebih berhati-hati dalam melontarkan statement atau pernyataan di ruang-ruang publik. Narasi dan diksi yang dimainkannya seharusnya selaras dengan platform dan perjuangan partai dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, narasi yang SBY sampaikan akan menjadi rujukan dan kiblat politik bagi kader-kader dan simpatisannya. Kalau seorang ketua majelis tinggi sebuah parpol sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada insinuatif, yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keonaran, lantas bagaimana dengan reaksi para kader dan simpatisan yang ada di lapisan bawah? Bukan mustahil mereka akan bereaksi lebih reaksioner dan jahat, bukan? Ya, dunia politik merupakan dunia yang serba nisbi, bahkan merupakan dunia sunyaruri yang syarat dengan ketidakpastian. Esok tempe, sore deli, kata orang Jawa, merupakan sebuah proses dan dinamika yang biasa terjadi dalam dunia politik. Dalam situasi demikian, jelas seorang politisi harus selalu siap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi tanpa harus mencari kambing hitam, apalagi sampai menuduh pihak lain berbuat zalim dan berkhianat. Dalam proses dan lobby-lobby politik, ada trust, ada juga kewibawaan, ada juga marwah, ada juga pola interaksi yang harus selalu dijaga, atau posisi tawar yang perlu diperhitungkan sebagai bagian dari modal politik. Suka main tuduh, mengglorifikasi sikap baper, bermain playing victim, memanfaatkan kabar bohong untuk berapologi dan membela diri, justru akan menjadi bumerang politik yang berpotensi menurunkan citra dan marwah politiknya di mata publik. Nah, menyaksikan berbagai gimmick politik yang dipertontonkan oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem dalam proses kontestasi Pilpres 2024, tampaknya ada pola interaksi politik yang tidak terbangun dengan fondasi yang sangat kuat. Mereka sama-sama arogan, merasa paling benar, dan kehilangan kearifan dalam menyikapi berbagai situasi dan dinamika politik yang sedang terjadi. Sungguh, sebuah tontonan yang syarat dengan drama yang sama sekali tidak memberikan keteladanan dan pendidikan politik yang mencerahkan kepada rakyat. Orientasi politik yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai sentral dan subjek perjuangan justru telah berubah menjadi egoisme politik yang berorientasi pada keakuan, bukan pada kekitaan yang seharusnya dijadikan sebagai public enemy, sebagai musuh bersama bagi parpol dalam platform perjuangan partainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.